Kisah nyata kali ini sebenarnya simpel aja. Jadi, lagi-lagi ya di Jepang, gue nemuin cerita yang mengerikan nih. Di sana kebetulan ada satu pulau yang memiliki sejarah yang kelam. Sejarahnya ini sempat dirahasiakan sampai pada akhirnya di tahun 2004, sejarah ini yang dirahasiakan itu terungkap oleh publik. Ternyata ada nih satu pulau yang ada di kepulauan Jepang itu yang penghuninya banyak banget orang kanibal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya dulu nih. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata untuk mengerikan episode kali ini. Jadi ada pulau di Jepang yang bernama Pulau Chichijima atau sebelumnya dikenal sebagai Pulau Pil. Kalau di peta ya, Pulau Chichijima itu berletak sekitaran 240 km di utara Iwo Jima. Pulau ini membentuk pegunungan yang ditutupi sama hutan subtropis, pantai pasir putih, dan tebing berbatu curam. Keterpencilan dan keindahan alam dari hutan dan lautan biru yang dalam dikombinasikan dengan karakter pulau yang santai menjadikan Pulau Chichijima adalah tempat yang sempurna untuk liburan. Ditambah lagi ya, sekarang ya Pulau Chichijima itu menjadi populer karena ada tempat untuk menonton ikan paus dan lumba-lumba, semacam kayak SeaWorld gitu. Selain itu juga Pulau Chichijima ini sering didatangin turis untuk berenang di pinggir pantai. Pokoknya enak lah, kayak Bali gitu, tapi ada di pesisir lautan Jepang. Walaupun begitu, tahu nggak sih kalau pulau ini sempat dirahasiakan karena mempunyai sejarah yang mengerikan. Rahasianya ini terus-terusan ditutupin sampai akhirnya pada tahun 2004 kemarin baru aja dibongkar. Jadi pada masa akhir Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang itu sedang terdesak karena sekutu atau Amerika Serikat berhasil menyerang Jepang dengan mati-matian. Jepang pada saat itu berusaha sekuat tenaga melindungi wilayahnya, khususnya titik-titik terluar dari kepulauan Jepang sebagai benteng pertahanan dari serangan tentara Amerika Serikat. Salah satu titik penting ini adalah Pulau Chichijima. Pulau Chichijima ini sebenarnya sudah disiapkan untuk keperluan militer sejak dimulainya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, pulau ini dijadikan pangkalan pesawat militer Kekaisaran Jepang dan juga pusat komunikasi radio jarak jauh. Di Pulau Chichijima bahkan dibangun 2 menara kontrol di puncak gunung yang ada di pulau itu. Hal ini dilakukan karena Jepang itu udah khawatir nih dengan serangan Amerika Serikat yang semakin lama semakin menguat. Amerika Serikat pada saat itu ingin menaklukkan Pulau Chichijima. Amerika Serikat ini kayak mempunyai rencana tuh untuk ngebom 2 menara kontrol yang ada di puncak gunung Chichijima. Kalau Amerika Serikat berhasil ngebom 2 menara kontrol ini, otomatis komunikasi militer dari tentara Jepang itu bakalan kacau dan kekuatan tempur Jepang bakalan melemah. Di satu sisi lain, Amerika Serikat ini paham betul kalau Chichijima itu punya kekuatan pertahanan militer yang kuat. Pulau Chichijima ini dibentengi oleh 25.000 tentara Jepang bersenjata lengkap dan juga senjata amfibi yang canggih yang bisa menyerang pesawat, kapal laut, dan juga tentara Amerika Serikat. Pada bulan Juni tahun 1944, Amerika Serikat itu memutuskan untuk menyerang Pulau Chichijima. Amerika Serikat pada saat itu agak nekat nih ya. Jadi Amerika Serikat itu mengirimkan pesawat tempurnya beserta pilotnya untuk ngebom 2 menara kontrol yang ada di puncak gunung Pulau Chichijima. Hebatnya, Jepang terus melawan pesawat ini dengan sengit menggunakan senjata amfibi yang canggih. Alhasil, Jepang berhasil melindungi menara kontrolnya dari serangan Amerika Serikat. Peristiwa ini menjadikan Amerika Serikat untuk membuat ulang strateginya. Lalu pada tanggal 2 September tahun 1944, Amerika merencanakan serangan lagi ke Pulau Chichijima. Salah satu pilot muda yang masih berusia 20 tahun bernama George ditugaskan secara khusus dalam misi ini. Ia merupakan pilot termuda yang dimiliki Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat itu. Mudah bukan berarti tidak pengalaman loh. George merupakan pilot pesawat tempur hebat yang sudah beberapa kali ditugaskan ke dalam misi khusus dalam perang. Pagi hari pukul 7.15 ya, George bersama krunya, seorang operator radio bernama Dell dan sniper jitu ya bernama Ted, itu lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat. George dan krunya ini terbang bersama dengan lusinan pesawat tempur lainnya. Ia segera menaikkan pesawatnya ke ketinggian 2.500 meter supaya bisa terhindar dari senjata amfibinya Jepang.
Jepang. Pada saat itu ya, George mempunyai misi yang detailnya adalah dia diharuskan terjun dari pesawat menuju laut, lalu menyelam ke dalam laut dan memasang bom di sekitaran Pulau Chichijima. Begitu sudah terpasang, George mesti menyelam lagi ke dalam laut